Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pekan ini Presiden memimpin upacara peringatan HUT ke-76 Polri. Apresiasi disampaikan Presiden atas kerja keras polisi melayani rakyat dalam membela bangsa dan negara. Presiden juga memberi sejumlah catatan untuk memperbaiki kinerja kepolisian negara Republik Indonesia. Polisi merupakan aparat negara yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Cakupan tugas dan wewenang polisi luas membentang, dan kehadirannya dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Dari memberantas terorisme hingga memberantas peredaran narkoba. Mengamankan aksi unjuk rasa hingga mengamankan pejabat tinggi serta tamu negara, mengurai kemacetan hingga menegakkan disiplin pemakai jalan, mengusut tindak pidana hingga menangkap tersangka, dan berbagai tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua tangan di atas. Saat memimpin upacara puncak peringatan HUT ke-76 Polri pekan ini, Presiden Jokowi mengingatkan kewenangan yang sangat besar dan interaksi langsung dengan masyarakat membuat kinerja Polri selalu menjadi sorotan. Kewenangan Polri sangat besar. Organisasi Polri menembus sampai ke tingkat desa. Dan setiap hari anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan rakyat. Dimanapun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat. Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat. Harapan rakyat adalah polisi bekerja dengan profesional, terutama dalam penegakan hukum. Jangan lagi terjadi ada rakyat yang merasa dikriminalisasi. Seperti laporan yang diterima Presiden Jokowi langsung dari warga saat belusukan di sebuah pasar di Kota Bogor April lalu. Saya perlu mengingatkan, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtibmas. Lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, harus taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindak tanduk polisi di lapangan memang selalu mendapat sorotan. Dalam menjalankan tugasnya, polisi berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan beragam kepentingan. Seperti yang tengah viral pekan ini, aksi protes seorang warga Yogyakarta terhadap rombongan wisata dengan pengawalan polisi. Masyarakat sebenarnya kerap mempersoalkan layanan petugas pengawalan yang buntutnya justru melegalkan pelanggaran-pelanggaran. 8 tahun silam fenomena serupa juga terjadi di Yogyakarta. Polisi yang memberi pengawalan rombongan moge justru melanggar lampu merah. Tidak heran bila Presiden Jokowi mewanti-wanti jajaran Polri agar bekerja dengan hati-hati. Selain membaca survei, saya juga terus mengikuti pemberitaan di media konvensional dan media sosial. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Presisi merupakan konsep polisi masa depan yang diusung Kapolri saat ini. Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan disingkat presisi. Pertama kali diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan setahun silam. Dengan konsep presisi, Kapolri berharap polisi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Caranya, polisi mengedepankan keadilan restoratif.
polisi juga akan tegas menegakkan hukum di kalangan internal. Presiden juga menginstruksikan Polri mengamankan 3 agenda besar pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. Selain program pembangunan, Polri juga harus menjamin keamanan pesta demokrasi nasional. Banyak agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Pertama, pembangunan ibu kota negara. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja. Untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan, Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Yang kedua, agenda G20 yang sudah berlangsung dan harus terus dikawal. Puncaknya nanti adalah KTT G20 di bulan November di Bali, yang akan dihadiri oleh para kepala negara anggota-anggota G20. Yang ketiga, agenda besar demokrasi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan Kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik.